saya Yanti Wardi dari kelas 8C akan mempresentasikan materi bahasa Inggris tentang parts of speech. Parts of speech adalah jenis-jenis kata yang merangkai satu kalimat menjadi padu dan memberikan pemahaman pada pembaca atau pendengar. Ada 9 parts of speech, yaitu noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, article, and interjection. Yang akan kita bahas pada materi hari ini adalah yang noun, adjective, dan verb. Oke, yang pertama ada verb, kata kerja. Verb adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan. Verb disebut juga sebagai kata kerja. Jenis-jenis verb, ada regular verb. Regular verb adalah kata kerja yang bentuk kedua dan ketiga hanya perlu ditambahkan ed atau di. Sedangkan irregular verb bentuk kedua dan ketiga lebih bervariasi. Contohnya ada di sini, ada walk, help, fried, wash, bake, catch. Nah, dari bake sini itu regular verb, dan catch, bring, draw, bite, dan bring adalah irregular verb. Action verb adalah sebuah kata kerja yang menerangkan bahwa subjek dalam sebuah kalimat sedang melakukan aksi, dan stative verb digunakan untuk menerangkan kondisi atau situasi yang cenderung tidak berubah. Contoh kata action dan stative verb adalah imagine, believe, guess, remember, think. Itu adalah contoh dari stative verb. Dan yang action verbnya walk, run, break, buy, burn. Ya, like that. Ada lagi finite and non-finite verb. Ada linking verb. Linking verb menghubungkan subjek dengan deskripsinya. Sini ada contoh katanya think, being, was, been, am, where, is. Contoh kalimatnya he looks healthy, the food smells good, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada causative verb. Causative verb adalah verb atau kata kerja yang berfungsi untuk menjadikan subjek kalimat bertindak untuk membuat orang melakukan sesuatu untuknya. Contoh kata causative verb nih bisa dilihat ada let, make, have, get, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, the food made me sick, I can let you go outside. Ada phrasal verb. Phrasal verb menunjukkan bahwa kata kerja tidak hanya terdiri dari satu kata kerja saja, namun bisa dalam bentuk frasa. Contoh give up, give out, get out, make, do, run, down, turn on, dan lain sebagainya. Sini juga ada contoh kalimatnya. Lalu ada auxiliary verb. Biasa disebut sebagai kata kerja bantu, adalah kata kerja yang muncul sebelum main verb yang berfungsi untuk menguatkan atau emphasize makna dari kata kerja. Auxiliary verb dibagi 3. Ada yang primary auxiliary verb, be, have, and do. Modal auxiliary verb must, can, may, will, might, shall, would, should, could, and phrasal modal be going to, used to, be able to, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada verb voice and mood. Voice dibagi menjadi 2, aktif dan pasif. Aktif voice adalah kalimat yang menunjukkan subjek melakukan aksi. Passive voice adalah passive voice adalah kalimat yang menunjukkan subjek menerima aksi. Mood dibagi menjadi 2 lagi, indikatif, subjunktif, imperatif. Indikatif digunakan untuk membuat pernyataan dari subjektif untuk mengekspresikan situasi, requirement, suggestion. Dan imperatif digunakan untuk memberikan perintah, peringatan, instruksi, nasihat, dan permintaan. Selanjutnya ada contoh verb, ada verb 1, verb 2, verb 3. Yang baris pertama ini termasuk regular verb, ini juga reguler, ini irregular, ini irregular, ini regular verb, dan sampai ke bawah bisa dilihat sampai terakhir adalah make, made, met,
made, met, met. Itu adalah regular verb. Lanjut, ada contoh kalimatnya. Contohnya, I like eating ice cream. I swam for months ago. I went to Cirebon last week, dan lain sebagainya. Sini ada keterangannya. I itu sebagai subjek pronoun, ada like eating sebagai stative verb, like itu stative verb, eating irregular verb 1 plus i, swam dan went juga ada keterangannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi kedua yang kita bahas adalah adjective. Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun yang dapat berupa orang, tempat, hewan, benda, atau konsep abstrak. Jenis-jenis adjektif adalah kuantitatif, menjelaskan jumlah dari sesuatu, much, a lot, many, lots, of, a great many, a great deal, dan lain sebagainya. Deskriptif memberikan informasi mengenai kata benda atau kata pengganti bendanya, atau salah satu jenis dari adjektif yang menjelaskan sebuah kualitas dari noun yang dibicarakan, seperti kondisi itu, ukuran, warna, dan kondisi lainnya. Contoh beautiful, brave, happy, square, big, silent, dan lain. Ada demonstratif. Demonstratif adjektif adalah memilih kata benda atau kata pengganti benda yang mana yang dimaksud. Digunakan untuk menerangkan noun dalam hal jarak dan jumlah. Contoh kata this, that, this, that, this, thus. Possessive adjektif menjelaskan kepemilikan dari suatu kata benda. Contoh, my, your, our, their, his, her, and its. Interrogatif adjektif digunakan untuk menanyakan suatu pertanyaan, seperti ini interrogatif menginterogasi, menanyakan. What, which, whose. Distributif menjelaskan sekelompok kecil yang spesifik. Contoh, either, neither, each, every. Contoh adjektif kata sifat. The shape, color, nationality, material, opini, umur, ukuran, purpose. Ini adalah contoh kata-katanya yang sudah dikelompokkan berdasarkan unsurnya ya. Ada umur, ukuran, purpose, opini, material, nationality, color, and shape. Contoh kalimatnya ada di sini, bisa dilihat. Ya. Oke, next. Ini ada keterangannya. Ada you have beautiful voice. Semuanya ada keterangan yang tadi di slide sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas noun, kata benda. Noun adalah sesuatu kata yang digunakan untuk menamai orang, benda, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Fungsi noun adalah sebagai subject of verb, direct or indirect object, subject or object complement, object of preposition, modifier of noun, dan sebagainya. Selanjutnya ada jenis-jenis noun. Ada common noun, kata benda yang menggunakan nama alamiah secara mutlak. Contohnya children, human, animal, place, like a city, shop, mall, dan lain-lain. Sedangkan proper adalah common noun yang telah diberi nama sehingga penyebutannya harus dikapitalisasi. Contoh, arti adalah human atau manusia. Sebutan human itu adalah common noun, tapi setelah diberi nama arti menjadi proper noun. Selain itu nama kota Jakarta dan nama kucing, Didi House, Dress Shop, Margo City Mall, dan lain-lain.
Selanjutnya ada concrete noun, kata benda yang bisa dirasakan oleh panca indera atau singkatnya disebut dengan benda fisik. Contoh, ya car, shoes, bottle, book, dan segala sesuatu yang nyata, bukan yang dapat dilihat dan dirasakan. Selanjutnya adalah abstrak. Abstrak noun adalah kata benda yang tidak bisa dirasakan oleh panca indera, hanya bisa dipahami melalui pikiran saja. Contoh, dream, feeling, dan lain-lain. Collective noun. Collective noun adalah kata benda yang mewakili sekelompok benda. Contoh kata family mewakili seluruh warga, soccer team mewakili dari 11 orang tim, salt, sugar, water, dan lain sebagainya. Ada compound noun, kata benda yang terbentuk dari dua noun yang berbeda pengertian. Tapi saat dua noun itu disatukan, keduanya membentuk satu noun yang memiliki arti baru. Contoh, food and the ball, bus and stop, mother, in, law, and police station. Ada juga countable noun. Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung, dapat didefinisikan kuantitasnya secara spesifik. Contoh ada ball, bottle, flower, dan segala sesuatu yang dapat dihitung jumlahnya. Selanjutnya ada uncountable noun, kata benda yang tidak dapat dihitung spesifikasi kuantitasnya karena jumlahnya terlalu banyak. Contoh, sugar yang tidak bisa dihitung, air, water, rice, dan sebagainya. Selanjutnya ada material noun, kata benda yang berupa bahan-bahan dasar untuk membuat sebuah benda lain. Contoh, plastic bag, glass mirror, cotton, pajama, gold, silver, iron. Iron bisa dibuat mungkin pedang, sword. Silver, gold bisa dibuat gold is ring, maybe, dan lain sebagainya. Possessive noun, kata benda yang menunjukkan kepemilikan dari benda lainnya. Contohnya Rita house, other business, elephants, ducks, dan lain sebagainya. Singular noun dan ada juga plural noun. Singular noun, kata benda yang merujuk pada jumlah tunggal. So, benda biasanya pakai an apple, a pencil, or the car. Selanjutnya plural noun, kata benda yang memiliki jumlah lebih dari satu. Contohnya the eggs, some ice creams. Biasanya di belakang kata benda tersebut ditambahkan huruf S karena lebih dari satu jumlahnya. Di sini ada contoh katanya yang telah dibuat sebagai tabel. Selanjutnya ada contoh kalimatnya. Lanjut lagi, di sini ada penjelasan dari slide yang tadi yang ada kalimat nounnya. Di sini ada penjelasannya. Sudah selesai. Sekian materi hari ini.